Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard. Wa kana Allahu aliman hakima. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin illa yaumiddin. Amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam suasana berbahagia, yang mudah-mudahan terus berbahagia sampai bulan Ramadan terakhir. Kebahagiaan kita karena bertemu dengan bulan Ramadan, diantaranya karena doa-doa kita diijabah oleh Allah, seperti doa Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Didoakan sebelum Ramadan sudah sampai. Atau yang berdoa Allahumma salimni ila Ramadan wa salim li Ramadan wa tusallimhu minni mutaqabbalan. Ya Allah, selamatkanlah aku ke bulan Ramadan sudah sampai selamat insyaallah. Selamatkanlah Ramadan untuk aku, ini yang harus terus didoakan oleh kita, dan terimalah segala amal ibadah di bulan Ramadan. Ini pun masih terus didoakan oleh kita. Artinya dalam suasana bahagia kita jangan berhenti berdoa. Karena yang membuat kita sampai ke bulan Ramadan bukan karena sehat, bukan karena kita kuat, bukan karena masih muda, tetapi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, insyaallah Ramadan kita pun juga akan selamat, amal-amal ibadah kita akan diterima oleh Allah bukan karena kita soleh, bukan karena kita memang ahli ibadah, tetapi karena Allah yang menghendakinya. Oleh itu berdoalah terus pada Allah, berharap. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika berbicara Ramadan pasti berbicara puasa. Berbicara iman pasti. Satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Padahal di bulan yang lain pun juga ada puasa. Di bulan lain pun juga iman terus dibawa. Tapi memang ramenya sejak masuk Ramadan itu kita berbicara puasa. Dari mulai bertanya puasa itu apa dan seterusnya. Setidaknya tadi malam saya pun ada pertanyaan, Ustaz, kenapa sih harus puasa? Kenapa sih wajib puasa itu? Tidak mendiskreditkan yang bertanya, apakah dia paham atau tidak paham, ngerti atau tidak ngerti. Tapi pertanyaan itu memang perlu dijawab. Yang boleh jadi kita sendiri belum bisa menjawabnya. Atau jawabnya kemana-mana kira-kira. Karena boleh jadi di benak kita ada yang berbeda jawaban-jawabannya. Ada yang karena ingin diet. Ada yang karena ingin sehat. Ada yang macam-macam mungkin jawaban. Tetapi dari sekian jawaban, bukan gak boleh dengan jawaban-jawaban seperti itu. Ada jawaban yang utama, yang pertama harus kita ucapkan. Sebagai bentuk keyakinan kita. Apa jawabannya? Ini perintah Allah dan Rasulnya. Selesai. Mau sehat, mau diet, mau apapun, bahwa yang utamanya ini perintah Allah. Dan perintah Rasulnya. Di mana kita sebagai seorang muslim yang telah ikrar asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sesungguhnya setiap amal apapun kita harus berdasarkan perintah Allah dan perintah Rasulullah. Yang maknanya nanti dengan melakukan begitu itulah ibadah. Karena ketika apapun perbuatan kita kalau tidak berdasarkan perintah Allah dan Rasulnya pasti enggak beribadah. Kalaupun beribadah pasti beribadahnya bukan untuk Allah. Secara umum manusia dalam surah Al-Baqarah ayat 21. Allah berfirman, Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, disuruh oleh Allah manusia.
Beribadahlah kalian kepada Tuhan yang menciptakan kalian, sebagaimana orang-orang dahulu pun demikian beribadahnya, agar kalian bertakwa. Allah menyuruh manusia untuk beribadah, karena memang Allah menciptakan manusia untuk beribadah. Oleh karena itu secara umum manusia, siapapun, apapun, bahkan agama apapun, statusnya sedang beribadah. Tapi ayat itu mengarahkannya Rabbukum, khalaqakum, kepada Tuhanmu yang menciptakan kamu. Allah mengarahkan bahwa ibadah kalian itu harus pada yang menciptakannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kita akan melihat nanti, jangan sampai kita tapi ya, bahwa semua manusia beribadah, tapi ada yang beribadahnya kepada Allah, ada yang beribadahnya kepada selain Allah. Semangat ibadahnya apa? Ada gitu kan. Dikarenakan apa? Inilah titah Allah. Manusia begitu. Nah, kenapa di bulan Ramadan ramai juga ya dengan ibadah? Salah satu ibadah. Tadi kalau tentang ibadah secara umum Allah menyuruhnya manusia. Tapi ketika Allah menyuruh ibadah yang khusus, satu persatu disebutkan amal ibadahnya, Allah tidak memanggil lagi manusia. Tapi yang dipanggil adalah ya ayyuhalladzina amanu. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah menyuruh manusia cuma satu-satunya itu untuk beribadah. Ayat 21 Al-Baqarah tadi. Tapi ketika menyuruh beribadah yang khusus, banyak sekali Allah menebarkan ayat dalam Quran. Dan panggilannya rata-rata ya ayyuhalladzina amanu. Inilah mulai kita harus jawab, kenapa untuk ibadah puasa harus beriman? Enggak cukup manusia, padahal manusia semuanya berpuasa. Kalau urusan puasa, menahan lapar dan dahaga, semua manusia bisa. Jangankan orang dewasa, anak kecil juga bisa. Orang yang sudah renta pun bisa. Laki-laki bisa, perempuan bisa. Bahkan ada yang benar-benar berpuasa 3 hari 3 malam tidak berbuka, bisa. 7 hari 7 malam bisa berpuasa, 40 hari 40 malam pun juga bisa berpuasa. Enggak sakit. Segar. Urusan berpuasanya bisa. Tapi berapa lama puasa kalau enggak beriman kepada Allah, enggak ada apa-apanya. Enggak ada faedahnya, enggak ada manfaatnya. Tapi justru urusan ketika beribadah kepada Allah, puasanya untuk Allah, justru terkadang sulit, susah, berat melaksanakannya. Walaupun cuma sehari, hari Senin, hari Kamis, atau 3 hari tiap bulan, 13, 14, 15, Ayyamul Bid, berat. Banyak keluhan. Keluhan yang paling sederhana, itu mah sunnah. Kan begitu keluhan sederhananya. Pak, kenapa enggak puasa Ayyamul Bid? Sunnah. Enggak puasa. Ketika hari Minggu tiba dan niat besok mau saum Senin. Dan niat pagi-paginya sudah makan. Tanya, Pak, katanya mau puasa, enggak bangun sahur tadi. Banyak alasan. Berat. Tapi kalau urusan ibadahnya bukan untuk Allah, tanpa beriman pun kuat. 3 hari 3 malam tujuannya apa? Nyambut keris. 7 hari 7 malam karena ingin dapat ilmu, kuat di kadek segala macam. 40 hari 40 malam karena ingin dapat ilmu yang lebih tinggi lagi. Bisa. Oleh karena itu butuh bekal iman. Iman. Allah memilihnya iman. Allah tahu sebenarnya hamba-hamba Allah termasuk saya yang hadir di sini juga mudah mungkin begitu juga, bahwa kita ini banyak dosa. Selama 11 bulan sebelumnya itu lupa dengan Allah. Tapi Allah nggak peduli, semuanya dipanggil sama ya ayyuhalladzina amanu. Oleh karena itu kalau saran saya, siapa yang membaca ayat ini, siapa yang mendengarkan ayat ini, yakinlah beriman pada Allah, kira-kira begitu. Yakinlah
Untuk meyakinkan, mantapkan kita beriman, karakter orang beriman cuma satu. Sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah dan kami taat. Ya, kayak bapak-bapak TNI kan begitu. Kalau dipanggil komandannya, wahyu, siap. Kan begitu jawabannya. Sedang sakit pun dirawat, di opnam di rumah sakit pun juga datang komandannya. Ya, wahyu gimana, sehat? Siap, sehat. Sedang sakit sebenarnya kan. Seperti itulah orang beriman, sami'na wa ata'na. Sehingga kenapa Allah enggak memanggil ya ayuhan nas? Karena umumnya manusia ketika dipanggil oleh Allah, kalau enggak beriman, sami'na wa asaina. Kami dengar ya Allah, tapi tar dulu dah. Santai-santai dulu ya Allah, tenang aja lah. Masih banyak waktu kok. Itu keumuman manusia. Yang kedua, kenapa dengan iman? Kita hafal insyaallah suratnya. Lompat ke juz 30 surat Al-Asr hafal. Ayat keduanya Allah berfirman, innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya setiap manusia benar-benar dalam keadaan rugi. Jadi kalau manusia yang dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan ibadah puasa, gagal pasti. Rugi. Kayak ayatnya dilanjutkan, illalladzina amanu. Kecuali manusia yang beriman yang akan berhasil. Dikuatkan lagi dalam surat Al-Mu'minun ayat pertama. Qad aflahal mu'minun. Memang manusia yang beriman itu benar-benar tidak akan rugi, alias akan beruntung. Sungguh orang beriman itu beruntung. Aflah. Bahasa manusianya Allah ini husnudzon pada kita. Bahwa kalian semua akan berhasil. Diberi kewajiban berpuasa. Tapi kalau lihat bahasa Qur'annya pun Allah nggak pernah menyebut wajib tuh. Kalimatnya kutiba alaikumusiyam. Kutiba akar katanya dari kataba. Kataba itu dicatat, ditulis. Kutiba telah dicatat, telah ditulis. Ditafsirkan telah ditetapkan, ditafsirkan lagi telah diwajibkan. Kira-kira begitu. Allah lembut dengan kasih sayangnya mewajibkan puasa. Berbeda dengan Rasulnya, Rasulullah SAW. Tegas benar Rasulullah ketika mengatakan qad ja'akum Ramadan. Sungguh telah datang pada kalian Ramadan. Tapi sebelum mewajibkan puasa kata Rasulullah, syahrul mubarak. Dihibur dulu tuh. Kenapa Ramadan? Bulan penuh berkah. Baru. Kenapa berkah? Wajibnya puasa tuh karena mendatangkan berkah. Iftaradallahu alaikumus siyama. Karena diwajibkan pada kalian itu berpuasa. Sesungguhnya yang berkah itu bukan Ramadannya. Karena kalau Ramadan hitungannya sama angka tanggal 1 sampai 29 atau 30. Tapi yang membuat berkah itu karena ada puasanya di situ. Yang makanya ketika Rasulullah mensunahkan puasa Ayyamul Bid, Senin, Kamis, bahkan yang paling banyak ketika puasa sunnah itu puasa Daud, sehari puasa sehari tidak itu untuk berkah. Tapi itulah manusia kalau nggak beriman merasa bukan wajib, nggak mau. Padahal mau dikasih berkah sama Allah. Tapi karena Allah sayangnya sama kita, diwajibkanlah puasanya karena Allah ingin betul-betul khusus ingin memberikan berkah. Sehingga diwajibkan. Dan umumnya yang berpuasa kan nggak ada yang keluh kesah. Kalaupun ada cuma 1-2 ya notabene mereka yang nggak beriman. Tapi rata-rata yang melaksanakan ibadah Ramadan menyambutnya pun gembira, makan sahurnya gembira, puasa pun gembira. Ya kalau di tempat saya jam 3 itu anak-anak sudah keliling saking gembiranya. Ngebangunin orang yang tidur sahur saking gembiranya. Nggak ada yang bersedih membangunkan waktu sahur tuh anak-anak. Gembira mereka. Sedang berpuasa pun gembira. Kenapa nunggu maghrib soalnya?
tenang, nanti pun juga akan makan, akan minum, kan begitu. Iman. Jadi Allah ingin menetapkan kita ini dapat berkah. Karena dipastikan qad aflaha mu'minun. Orang beriman tuh pasti beruntungnya. Dua untungnya beriman tuh dengan aflaha ini. Materi dan immateri. Dunia dan akhiratnya, kira-kira begitu. Urusan materi nggak punya materi, orang beriman tetap berbahagia. Kenapa? Karena bahagia bukan karena dunia punya atau tidak, mapan atau tidak, punya jabatan atau tidak. Urusan bahagia bukan sakit atau sehatnya. Bahagia terus selama diberi sakit bahagia, diberi sehat pun bahagia. Itu materi, apalagi dapat materinya, semakin bahagia. Banyak orang materinya melimpah, tapi ini kan nggak bisa menikmati. Atau bahkan punya materi, punya jabatan, pendudukan, rumahnya banyak, nggak bahagia dalam hidupnya. Stres dalam hidupnya. Kenapa nggak beriman? Nah, masuk dikit dalam surat Al-Minun tadi agar lebih menjelaskan benar nggak kita ini beriman? Yakinkah agar dapat apalah hal tadi? Lihat ciri-cirinya orang beriman. Tentunya tidak semuanya. Tapi kalau mau semuanya dibaca, diketahui, baca aja ayat 1 sampai ayat ke-10 tentang surat Al-Minun itu. Satu poin aja ini pun pernah saya sampaikan sebenarnya kan. Satu poin tapi dua karakter. Tapi satu poin sebenarnya. Tentang sholat. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Itu ciri pertama orang beriman. Yang keduanya nanti jangan banyak berkata yang lagui, membayar zakat, menjaga farjinya terus. Yang terakhir ayat ke-9-nya juga tentang sholat. Walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun. Dua-duanya bahas tentang sholat tapi berbeda. Yang satu bahwa sholatnya khusyuk. Orang beriman itu sholatnya khusyuk. Apa khusyuk? Makna sederhananya fokus. Khusyuk menuju Allah, fokus menghadap Allah. Makanya kita mempraktekkan tiap hari ketika sholat, gerakan pertama, amalan pertama, takbir. Menandakan kita ingin fokus ke Allah. Punya masalah besar, punya permasalahan yang luar biasa beratnya. Saat sedang menghadap Allah, Allahu Akbar. Nah, semua kecil. Punya penyakit berat pun kecil semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan pernyataan Allahu Akbar. Hanya Allah yang Maha Besar. Fokus di situ. Maka itu kenapa dipanggilnya ya ayyuhalladzina amanu, karena orang beriman hidupnya fokus. Dan fokusnya kepada Allah. Dan itu yang membuat orang beriman beruntung dalam hidupnya. Kalau enggak fokus pada Allah, pasti jalan hidupnya oleng, goyah, kena gempaan-gempaan dalam hidupnya. Dicabut jabatannya stres, di PHK stres, diberi penyakit panik. Orang beriman terus. Nabi Ayub kan nabi, sakitnya berkepanjangan, menahun, bahkan sampai ditinggalkan oleh istrinya karena sakitnya begitu panjang. Istrinya nggak kuat melihat suaminya sakit begitu. Tapi beliau terus beribadah, nikmat dengan sakitnya itu. Kenapa? Karena mereka beriman, para nabi itu beriman. Dan dengan imannya meyakini apapun yang dapatnya itu hadiah terbaik dari Allah. Kalau ada yang nanya, Ustadz sih enak ngomong gitu sedang nggak sakit. Memang Ustadz nggak pernah sakit, pernah juga gitu. Semua kita pasti ngalamin lah sakit begitu. Justru nikmatnya sakit gigi kan ketika sudah sakit. Baru ingat tuh enaknya makan cireng, enaknya makan ini ketika sakit gigi tuh.
Kalau nggak sakit kita lupa dengan nikmat dari Allah itu. Sudah sakit baru ingat dengan nikmat-nikmat Allah. Nggak bisa kemana-mana gara-gara sakit. Itu iman. Ya. Khusyuk, fokus. Apalagi kalau kita kuatkan dengan sabda Rasulullah kan. As-sholatu imaduddin. Wah, sholat itu tiangnya agama. Artinya ketika dia sholat, dia menegakkan agama. Ketika tegak agama, berarti kehidupan dia tegak. Nggak perlu nanya yang lain-lain lagi. Nggak perlu curhat ke yang lain. Kenapa? Udah tegak dirinya, udah dibimbing dengan agamanya. Karena di bimbingan terbaik ya ini. Nasihat saya sebagai ustadz yang dipanggil-panggil ustadz, boleh jadi hari ini benar, besok udah salah. Tapi nasihat agama tidak pernah salah sampai kapanpun. Maka itu lihat Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Satu generasi. Kurang lebih ya hitungannya berbeda-beda tapi kurang lebih lah kira-kira jumlah total sahabat itu 164.000 orang. Semua statusnya sukses. Nggak ada yang gagal. Ada yang tanya, kan ada sahabat yang miskin, ya miskinnya sukses. Kalau di antara kita kan miskin pasti gagal. Yang kaya pun banyak yang gagal. Salah satu orang kaya banyak gagal apa? Nggak punya waktu. Jangankan ajak sholat ke masjid, kumpul keluarga pun nggak bisa karena nggak punya waktu, sibuk cari dunia terus. Kita tanya untuk apa nyari dunia? Untuk anak istri. Kenapa anak istri ditinggalkan? Gagal orang kaya. Tapi sahabat miskinnya sahabat pun sukses. Nah, kita coba bandingkan salah satu seorang yang miskin. Salman Al-Farisi. Dalam sejarah beliau dikenal disebut dengan hidup di bawah 1 dirham perak. 1 dirham kalau dirupiahkan di zaman sekarang sekitar 75.000 rupiah. Hidupnya hanya 1 dirham. 1 dirham itu dibuat menjadi modal usaha, yaitu buat sebuah anyaman, beres jadi dijual ke pasar, dijual harganya 3 dirham. 3 kali lipatnya, beruntung. Apa yang dilakukan oleh beliau? 1 dirham diinfak sedekahkan, itu orang miskin. Tiap harinya infak 75.000 rupiah. Kita berapa tiap hari infaknya? Dulu sih dikenalnya kenceleng. Ya rata-rata kalau kenceleng kan bunyinya teng teng berarti 1.000 tuh rata-rata kan begitu ya. Sekarang mulai diganti dengan agak pakai kayu keng seret begitu kan. Seret kalau seret dikit mulai lah nanya-nanya 1.000 kah, 2.000 kah, 20.000 kah, 100.000 kah. Tapi kalau bunyinya duk berarti kalau enggak 1.000 ya 500 perak begitu kan. Ini sahabat miskin infak tiap hari 75.000 rupiah. 1 dirham lagi digunakan makan sehari-hari dia dengan istrinya karena cuma berdua. Sehari makan orang miskin 75.000 rupiah. Nggak diceritakan berapa kali makannya, tapi sehari makan biayanya itu. Sisanya 1 dirham diputar lagi dalam usahanya membuat anyaman. Terus sepanjang hidup dia usahanya ya begitu, nggak bertambah, nggak berkurang, stabil. Kan berhasil. Hidupnya nggak punya hutang. Orang kaya sekarang kan banyak hutang. Karena salah satu stres begitu kan, tiap bulan tagihan. Tiap tahun datang Ramadan khususnya Baitul Mal. Mendata masyarakatnya. Siapa yang muzaki, siapa yang mustahik. Salman Al-Farisi termasuk terdata sebagai mustahik. Dikasih santunan. Berapa santunannya? 180.000 dirham perak. Berapa dirupiahkan? Sekitar 12 miliar. Kaya enggak 12 miliar? Kaya kan? Bisa beli mobil Alphard berapa biji itu kira-kira. Masalahnya sekarang kalau kasih santunan kepada mustahik berapa? Sekantong kresek, isinya beras 3 kilo, mie instan 3 bungkus, kasih gula, kasih minyak goreng, kasih terigu, selesai. Makanya nggak berubah hidupnya gitu. Santunannya begitu.
Dulu 18.000 real, dirham, 12 miliar. Nah, kenapa Salman nggak jadi orang kaya? Dia masalahnya nggak mau jadi orang kaya. Kalau mau jadi orang kaya, itu 12 miliar diputar jadi modal usaha. Tapi justru 12 miliar habis dalam sehari. Bukan poya-poya. Ya kalau disebut poya-poya boleh. Tapi poya-poyanya bukan beli ini, beli itu, segala macam. Tapi dia bagikan ke masyarakat sekitarnya. Sehari habis dibagiin 12 miliar. Kalau kita mana mungkin, Mbak ya. Jangankan menghabiskan, mau bagiin pun sayang 12 miliar masih dibagiin. 12 miliar tiap tahun, bayangkan. Maka dari itu Salman Al-Farisi oleh Baitul Mal disebut mustahik. Karena dia hidupnya di bawah standar waktu itu. Tapi di hadapan masyarakatnya dia orang dermawan. Bayangkan tiap hari infak 75.000. Setiap tahun infaknya 12 miliar. Ada nggak orang kaya sekarang infak segitu? Nggak ada. Itulah iman. Iman. Khusyuk sholatnya karena tegak agamanya. Jadi kaya miskin itu pilihan, sehat sakit itu pilihan, bukan nasib. Itu kira-kira. Kenapa kita sakit? Karena pilihan kita. Pola hidupnya nggak bener gitu. Kita awalnya begitu. Kenapa kita miskin? Karena dari dasar pikirannya begitu, inginnya miskin terus. Kalau ditanya mah nggak pernah mau tuh, mau miskin enggak. Tapi pikirannya tuh miskin. Contoh waktu TK, saya masih ingat tuh. Ditanya oleh guru saya, tujuanmu nanti mau jadi apa? Jadi presiden. Kata guru saya, anak tukang beca mau jadi presiden. Diajarin miskin, punya cita-cita aja nggak boleh jadi orang kaya. Padahal cita-cita kan gratis, boleh bebas mau jadi apapun. Jadi rasul ya nggak boleh karena nggak ada lagi rasul soalnya kan begitu. Urusan jadi presiden tukang beca aja bisa kan begitu. Jadi orang kaya mana mungkin kamu jadi orang kaya kan begitu. Seorang anak berdoa, ya Allah berikanlah mobil yang baik bagi saya, kata ibunya. Kamu mau tahu diri berdoa itu, gitu kan? Doa aja nggak boleh. Itulah khusyuk, sholatnya tegak. Yang terakhir, maka dari itu kembali sholatnya diceritakan yang kedua, ciri orang beriman itu adalah ala sholawatihim yuhafidun. Dia menjaga waktu-waktu sholatnya. Bukan sekedar khusyuk, digabungkan dengan waktunya. Tapi karena percuma kalau mengaku khusyuk sholatnya, tapi waktunya nggak dijaga oleh dia. Duhurnya terlambat, asalnya terlambat, nggak dijaga. Tandanya justru nggak khusyuk kembali lagi. Ketika datang Allahu Akbar, entar ya Allah sedang operasi nih. Seorang dokter nih, karena saya punya murid dokter, profesor nanya, Ustaz gimana kalau kondisi sedang begitu? Yang menentukan waktu operasi siapa? Kami. Ya jangan dibenturkan waktu sholat dong ya dalam operasinya. Kan yang menentukan yang hidup bukan yang sakit. Tapi karena ini mendesak. Nah, beda kalau mendesak. Urusan darurat mah ada solusinya dari Allah kan begitu. Tapi kalau urusan mendesak bisa digeser-geser waktu, udah tentukanlah jangan mengganggu waktu sholat. Allah dahulukan, Allah utamakan. Mohon maaf, kadang-kadang seorang dokter pun juga mentok dalam menyelesaikan penyakit pasiennya. Kan? Jika kalau dia seorang muslim, ketika mentok dalam menyelesaikan penyakit pasiennya, dia sholat 2 rakaat minta pada Allah, ya Allah, ya Safi, tunjukkanlah kepada aku bagaimana menyembuhkan si pasien ini. Engkaulah Maha Penyembuh. Kan begitu. Maka itu baru berdoa, datang ke kamar lagi. Pasiennya sudah senang, sudah sehat. Diperiksa tensinya sudah normal. Periksa ke lab darahnya, sudah stabil semuanya. Ditanya gimana caranya? Nggak tahu, tiba-tiba begini aja. Penutup dari saya, Ramadan dengan iman ada lagi poin yang utama bagi kita. Untuk berubah. La'alakum tattaqun. Seringkali kita diterjemahkan langsung dengan agar bertakwa. Ya tertegun kemarin awal Ramadan ada yang bertanya, Ustaz bukan bertanya, memberikan pernyataan. Saya udah bertakwa, berarti nggak usah puasa dong.
Yang dimaksud bukan bertakwanya, tapi berubah menjadi orang bertakwa. Hari pertama puasa langsung bertakwa. Hari kedua berpuasa, bertakwa naik tingkatannya. Kira-kira begitu perubahan terus terjadi. Oleh karena nanti disampaikan oleh Allah juga, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya semulia-mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Bukan orang bertakwa, tapi yang paling bertakwa. Perubahan, agendakanlah perubahan. Ada sebuah cerita seorang adik Perdana Menteri Inggris, Lernbot, ya. Sebelum dia masuk Islam, adik perempuannya, dia sedang melakukan lawatan sebagai relawan di Rafah, tempat pengungsian Palestina. Ya, dia datang ke situ tapi dengan kebencian pada Islam dan umat Islam. Bahwa Islam itu jahat, umat Islam itu terorisme. Dia karena belum muslim, dia berpakaian yang tidak menutup aurat. Di benak dia sudah dibayangkan bahwa pasti kalau saya datang ketemu disebutnya haram, kafir begitu. Tapi di luar dugaan, saat dia ketemu dengan warga Palestina di Rafah, apa yang terdengar? Assalamualaikum. Kalimat salam yang hangat, lembut disampaikannya. Dia tertegun, loh kok beda? Tapi tetap di benak ini, jangan-jangan masih berbohong. Kebetulan waktu datang itu di bulan Ramadan. Dia berkunjung ke sebuah rumah yang tentunya miskin. Sebelum ngetuk, sudah dibuka pintunya dari dalam. Seorang ibu menyapanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, welcome. Disapa salam dan diucapkan selamat datang itu, seorang Perdana Menteri yang tadinya menganggap Islam itu jahat, serasa disambut di sebuah istana Taj Mahal. Karena hangat penyambutannya, seorang miskin yang menyambut begitu. Tapi di benaknya masih terus ada. Di antaranya kebencian dia, Tuhan ditanyakan pada si ibu ini, Tuhanmu ini yang jahat. Agamamu ini tidak adil. Tanya kenapa? Kamu ini udah miskin, kelaparan. Tetapi kenapa harus berlapar-lapar puasa 30 hari? Yang belum tentu nanti saat maghrib berbuka kalian punya makanan, punya minuman. Ini yang terhenyak dia dengan jawaban si ibunya. Kata jawabannya adalah, saya disuruh puasa karena saya disuruh menghormati, menghargai orang miskin yang kelaparan. Itu yang membuat dia terhenyak. Kenapa? Ini yang jawabnya orang miskin. Saya sampaikan, kamu ini miskin. Kenapa kamu menghormati orang miskin? Disitulah hidayah turun pada adik Perdana Menteri ini. Dia mengatakan bahwa kalau ini ajaran Tuhanmu, ini ajaran agamamu yang harus mencintai manusia yang lain, aku akan masuk Islam. Walaupun kata beliau dalam pidatonya, aku butuh waktu 2 tahun sampai bersyahadat. Pertentangan dalam nuraninya. Tapi itu iman. Ketika ayat Quran pun gak dibacakan, tapi dipraktekkan dalam kehidupan, siapapun yang melaksanakan, siapa melihatnya, siapa yang mendengarnya, pasti akan dapat hidayah dari Allah. Karena Al-Qur'anu ma huwa hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Demikian, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita sebagai bekal bagi kita. Untuk saya, Ramadan ke depan masih panjang, masih 25 hari lagi, dan mudah-mudahan kita selamat Ramadannya dan juga diterima amal-amal ibadahnya oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sallim lana Ramadan wa tusallimhu minna mutaqabbalan. Allahumma la tada' lana damban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la dainan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabil akhyar wa sallama tasliman katsira. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.